saya ini terima Tuhan Yesus tahun 1992. Saya sekolah di Amerika, saya ketemu suami saya, waktu itu masih calon suami saya, terus singkatnya kami menikah. Setelah itu kami mulai masing-masing bekerja gitu. Sehingga kami mulai melupakan Tuhan. Kami jarang beribadah, ataupun ada saat kami beribadah, tapi kami tidak benar-benar mempunyai pertemuan yang intimate dengan Tuhan. Sehingga lambat laun di dalam perkawinan saya, itu bukan Tuhan lagi yang menjadi Tuhan, tapi saya yang menjadi Tuhan di atas perkawinan saya. Kebetulan suami saya ini seorang yang sabar gitu, dan agak cenderung lebih lambat daripada saya dalam mengambil keputusan gitu. Jadi saya lebih sering mengambil keputusan gitu. Lambat laun saya udah mulai lupa gitu. Kalau mengambil keputusan saya suka lupa tanya gitu. Karena udah saking seringnya, dan karena seringnya dia bilang ya udah terserah. Jadi lambat laun saya juga sudah mulai terbiasa. Pada saat perkawinan saya tidak ada Tuhan, itu mulailah timbul yang namanya kekeringan, kesalahpahaman, percekcokan, sehingga tidak ada kesabaran dalam saya, dan saya pun juga sudah mulai melupakan fungsi saya sebagai seorang istri. Kalau di Efesus di sini ditulis kalau seorang istri itu harus taat pada suami. Saya ini nggak pernah taat pada suami itu, sehingga suami saya tuh bilang gini, aduh dulu kok kayaknya kalau kata orang tuh beli kucing dalam karung gitu, ini kok yang keluar macan gitu. Jadinya kok hidup nih kayak seperti tertekan sekali gitu. Jadi sering sekali percekcokan gitu, dan anak-anak saya juga sudah mulai terbiasa gitu kalau melihat saya tuh berantem. Dan anak saya itu, jadi sehingga saya tuh kurang sabar gitu sama anak-anak gitu. Jadi kalau suami ini saya sering marah gitu. Nah suami saya tuh bilang gitu, kamu kok gak sabar ya gitu. Dan saya tuh kadang suka mengucapkan kata-kata yang menurut dia itu melukai anak-anak saya. Tapi saya juga bilang kadang ya udah maaf. Tapi dia bilang gini, satu hari dia bilang gini, kamu tahu setiap perkataan yang kamu katakan pada anak-anak itu seperti busa gitu. Kamu tancapkan paku terus gitu. Setelah itu kamu bilang maaf, ya dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dia cuma bilang ya udah oke. Tapi pada saat paku itu dicabut, apa yang kamu tinggalkan? Kamu meninggalkan lubang, dan itu tidak mudah untuk menambah lubang-lubang itu. Tapi saya masih tetap belum bergantung pada Tuhan pada saat itu. Sehingga saya bilang ya udahlah, harus gimana gitu. Kadang saya juga menyesal, tapi saya juga masih mengandalkan kekuatan saya. Sehingga saya, ya kalau kita mengandalkan kekuatan kita nggak mudah gitu. Ya saya setiap kali melupain anak-anak saya tanya sorry, ya I'm trying to be better now. Tapi di satu hari, seperti disampai geledek saya, suami saya yang seorang pendiam, dia cuma bilang gini, kalau boleh, dia bilang bukan kalau boleh, saya mau beli apartemen. Maksudnya, ya saya mau tinggal di sana aja. Maksudnya apa? Cerai, nggak usah. Kenapa? Dia bilang, saya sebagai seorang laki-laki, saya nggak bisa. Karena saya nggak bisa membela anak saya. Dan setiap kali saya bela anak, yang ada adalah pertengkaran lebih hebat. Jadi perkawinan ini tidak sehat. Udahlah, daripada kita melukai anak-anak terus, biar saya minggir. Di situ saya mulai mencari Tuhan. Saya bilang, Tuhan, ibu macam apa saya ini? Kasihan banget kan Tuhan ya anak-anak saya. Jadi satu hari saya bilang ini, ya udah, kasih saya kesempatan, saya coba berubah. Tapi saya belajar. Satu hari saya
Ya udah, saya minta ampun. Saya bilang saya sudah menyakitin kamu, saya sudah menyakitin anak-anak. Terus ya tahu sendiri kalau luka itu tidak semudah itu untuk cepat kering gitu. It takes time. Dan pada saat itu hidup saya bilang, Tuhan, saya serahkan hidup saya minta ampun, bantu saya Tuhan. Saya nggak bisa mengandalkan kekuatan sendiri Tuhan. Itu setelah saya bertobat, kadang tidak langsung menjadi baik, kadang tetap sepertinya tidak ada perubahan. Tapi Tuhan cuma ingatkan satu, duduk diam, tidak ada kata-kata yang keluar. Pada saat saya mengalami penolakan, ya maksudnya saya seorang egois gitu. Pada saat saya dijawab yang gak enak, waduh, itu darah langsung tem gitu. Maunya tuh mau encounter balik gitu, mau nyerang. Tapi Tuhan cuma bilang ini, jagalah hatimu. Kalau engkau mau memenangkan suamimu kembali, jaga hatimu. Amin. Di situ saya mulai. Pada saat suami saya, ngomongnya menurut saya nyelekit, saya cuma bilang ini, ya Tuhan, saya lepaskan pengampunan. 20 tahun saya injek-injek dia, masa dalam satu hari dia menjadi perkasa kembali? Itu nggak mungkin Tuhan. Saya anggap ini adalah pelajaran buat saya. It's a process of business. Jadi saya cuma bilang, maafkan saya kalau saya masih belum menjadi istri yang baik. Jadi saya bilang, ya udah, ayo. Tapi saya mulai membaca firman Tuhan. Saya mulai menghidupi firman-firman itu. Jadi nggak mudah untuk memimpin suami saya kembali kepada Tuhan. Tapi saya percaya, Tuhan, saya perkataan positif yang ada di dalam firman Tuhan, Lord Jesus. Saya bilang, saya perkataan engkau akan menjadi imam, engkau akan menjadi pemimpin keluarga ini. Dan saya sebagai seorang istri, saya akan submit kepada kamu. Bagaimanapun caranya, Tuhan akan menjadi. Saya itu, lambat laun suami saya mulai mau ke gereja lagi, mau mulai mengenal Tuhan lagi. Terus sampai saya bilang, sekarang saya sudah mulai mengajak suami saya untuk mengadakan mesbah keluarga. Amin. Terus jadi kami cuma sehati begini. Tuhan, sekali lagi saya bilang, saya percaya Tuhan, kalau engkau memulihkan suamiku, engkau juga akan memulihkan keluargaku. Hanya satu Tuhan yang saya minta sebagai orang tua, yaitu 3 Yohanes 1 ayat 4. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Jadi saya percaya kalau hari ini bisa diproses dan saya suami saya bisa dimenangkan, saya juga percaya kalau sampai hari ini Tuhan memenangkan saya kembali, memenangkan perkawinan saya juga percaya apapun masalah yang terjadi pada hidup keluarga atau bapak-bapak ibu di sini, Tuhan yang sudah menolong saya, Tuhan yang sama